Jadi tadi kan aku kasih tahu bahwa tema kita hari ini 3 langkah membangun bisnis impor. Yang pertama, dimana teman-teman kalau mau bangun bisnis impor, tentunya teman-teman harus tahu juga dan harus paham gimana sih proses impor. Oke. Untuk proses impor sendiri, hal terbaik apa yang kamu dapat dari sebuah bank? Kurang lebih sama kayak proses travel. Bisa duduk bagai raja, lihat bank yang datang ke rumah. Apa aja? Yang pertama, yang pasti teman-teman butuh tiket pesawat. Yang kedua yang teman-teman butuhkan adalah bisa dengan tenang pastiin masa depan. Yang ketiga adalah paspor. Ini sebenarnya teman-teman dari Indonesia mau berangkat ke negara China ya. Siapa bilang ada yang instan? 3 dokumen tersebut. Passionku bisa terwujud kurang dari 1 Gimana menit. teman-teman? Kalau mau impor, ceritanya teman-teman udah berangkat dari rumah. Lalu nanti sampai di bandara. Keistimewaan menjadi diri sendiri. Ini tuh sesuai atau Karena enggak? ada squad yang pilihin semua yang aku mau, and I can settle it my way. Kalau misalkan Hal terbaik yang didapat dari sebuah sesuai bank, dokumen-dokumen intelijen dalam segala hal. Semua lebih cepat, mudah, lengkap sesuai dengan yang aku mau hanya dalam satu aplikasi. Digibank Liberate. atau udah expire atau belum gitu. Kalau misalkan udah sesuai, nanti teman-teman boleh jalan. Aku ulang lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk proses import itu kurang lebih sama kayak proses traveling. Dimana teman-teman kalau mau traveling pasti butuh yang namanya tiket, visa dan paspor. 3 dokumen itu. Nanti dicek nih sama pihak imigrasi ini paspor visanya masih berlaku atau enggak, sesuai kan nih sama fisik yang datang, bukannya mirip atau enggak nih, ceritanya kayak gitu ya. Nanti kalau udah sesuai, teman-teman baru diperbolehkan melanjutkan perjalanannya ke bandara dan akan terbang menuju China. Sampai di China nggak sampai di situ teman-teman, di pihak imigrasi China, teman-teman juga akan dicek dokumen-dokumennya sama fisiknya teman-teman. Kira-kira udah cocok atau belum, udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, barulah teman-teman nanti bisa jalan-jalan ke negara China gitu. Jadi kurang lebih sama, kalau impor itu sama kayak traveling teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau impor, teman-teman butuh 3 dokumen juga nih. Yang pertama itu ada yang namanya packing list. Boleh sambil dicatat ya. Jadi teman-teman butuh yang namanya packing list. Mbak, apa sih packing list itu? Mungkin masih ada teman-teman yang bingung. Jadi packing list itu merupakan dokumen yang menjelaskan terkait detail produknya. Contoh, teman-teman impor mungkin aksesoris handphone ya, ada charger, ada headset, sama ada casing handphone. Jadi ada 3 item. Dimana di packing list nanti tertera nih untuk item headset itu ada berapa pieces, warnanya apa aja, tipenya apa, lalu ukuran boxnya berapa, satu piecesnya berapa. Lalu misalkan teman-teman impornya 100, berarti buat 100 berapa sih ukurannya gitu. Lalu yang kedua ada casing. Casingnya juga, ini casingnya buat handphone apa sih, warnanya apa, bahannya apa, plastik kah, silikon kah, atau kaca kah. Jadi semua tertulis jelas di packing list, termasuk ukuran satu pieces casingnya berapa. Kalau teman-teman impor 100 nih berada di berapa gitu. Termasuk yang chargernya juga sama, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau udah semuanya klop, itu bisa teman-teman gunakan sebagai dokumen impor. Itu yang pertama terkait packing list. Yang kedua, teman-teman butuh yang namanya invoice teman-teman. Apa sih invoice itu? Jadi invoice itu dokumen yang menjelaskan terkait rincian nilai dari produknya. Contoh teman-teman tadi kan kita mainnya di alat aksesoris handphone, ada headset, ada charger, ada casing. Untuk charger ini satu pieces harganya berapa? Lalu teman-teman kan tadi impornya 100, buat 100 itu harganya berapa? Termasuk untuk casingnya, satu pieces casing berapa sih harganya? Teman-teman impornya kan 100, buat 100 berapa? Jadi di invoice itu nanti akan dijelaskan per pieces produknya berapa harganya, per jenisnya berapa, sama total keseluruhan yang teman-teman import itu berapa. Atau kalau dari sisi supplier biasanya menyebutkan itu kalau invoice sebagai surat tagihan. Jadi sebenarnya sama aja, intinya berisi terkait berapa sih ini harga barangnya, kurang lebih gitu. Yang ketiga yang teman-teman butuhkan itu namanya HS code. Sebenarnya HS code ini sih bukan merupakan dokumen teman-teman, tapi masih menjadi salah satu bagian paling penting sih menurut aku, dimana teman-teman kalau mau impor yang pasti butuh
bayar pajak. Bener apa benar? Jadi teman-teman kalau mau impor itu wajib banget bayar pajak. Nah, gimana sih cara nentuin besaran pajaknya? Yaitu berdasarkan HS code. Jadi HS code itu terdiri dari kode-kode yang bermakna kayak ketentuan-ketentuan untuk impor produknya, termasuk persentase pajak. Nanti aku akan berikan sesi khusus untuk kita sharing terkait HS code. Oke, sampai di sini aku mau jelasin. Jadi tadi teman-teman udah dapat 3 dokumen ya, udah ada packing list, udah ada invoice, dan udah ada HS code. Jadi produknya nanti akan dikirim, sesampai di pelabuhan nanti akan dicek dulu sama pihak bea cukai. Ini fisiknya sesuai nggak sama dokumennya, jumlahnya sesuai atau enggak, ini isinya casing handphone benar nggak, terisinya kodok atau apa yang lain nggak sesuai kan. Jadi benar-benar dicek kesesuaiannya. Kalau udah klop, kalau udah sesuai, nanti produknya baru bisa berlayar ke Indonesia. Jadi kita mau kirim dari China ke Indonesia. Sampai di Indonesia, nanti akan masuk lagi nih pengecekan oleh pihak bea cukai. Jadi nanti dicek juga sama pihak bea cukai, ini dokumen sama fisiknya sama atau enggak. Terus ini HS code-nya benar atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan-kesalahan itu biasanya akan memperlama proses di bea cukainya. Sampai selesai nih proses bea cukainya, nanti baru barangnya bisa dikirimkan ke alamatnya teman-teman masing-masing. Jadi kurang lebih itulah persamaan dari proses traveling dengan proses import. Oke, next aku akan sharing juga terkait istilah-istilah dalam import. Ini boleh banget di capture ataupun dicatat, boleh sambil aku ngejelasin. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang teman-teman wajib ketahui kalau teman-teman mau main bisnis impor nih, karena teman-teman gak akan asing dengan istilah-istilah ini, dan pasti akan lebih sering menemukan istilah ini setelah teman-teman mengikuti webinar. Yang pertama di poin A, yaitu di sini. Oke, di poin A itu ada istilah EXW atau ex-work, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu harga dari pabrik. Jadi kalau teman-teman nanti misal udah cari-cari supplier di Alibaba deh, anggap ya, terus udah ketemu nih, nah nanti teman-teman ada kemungkinan ditanyakan oleh seller mau minta harga apa, harga ex-work kah atau harga apakah. Nah kalau dikatanyakan harga ex-work berarti nanti yang supplier berikan ke teman-teman itu harganya harga produk benar-benar fresh, baru keluar dari pabrik, dalam artian gak ada tambahan biaya ongkir, biaya pajak, biaya asuransi, itu gak ada. Jadi pure biaya barangnya saja. Itu tepatnya di poin A, barang masih di supplier, jadi harganya harga ex-work. Buat teman-teman yang mau import di bawah 1 kontainer, aku sangat sarankan pakainya harga ex-work. Oke, next di poin yang kedua, ini ada FOB di poin E dan F. Jadi FOB itu harga yang diberikan seller ke teman-teman untuk barangnya sudah sampai di pelabuhan China. Oke, di sini. Di sini. Sampai di pelabuhan China teman-teman. Jadi FOB itu singkatan dari freight on board atau harga di pelabuhan China. Biasanya udah ditambahkan ongkir, opsional untuk asuransi dan pajak lokal ya. Jadi itu biasanya dipakai buat teman-teman yang mau impor di atas 1 kontainer. Next selanjutnya ada istilah CIF, tepatnya di sini. Tuh di sini. Ada istilah CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Jadi CIF merupakan harga produk udah sampai di pelabuhan Indonesia teman-teman. Jadi biasanya ini akan dibantu importnya oleh forwarder yang udah kerjasama sama sellernya. Nanti teman-teman tinggal urus proses bea cukainya aja di Indonesia. Ini juga biasanya dipakai buat teman-teman yang mau impornya 1 kontainer. Next, terakhir di sini di poin N, ini adalah HPP atau harga pokok produksi, di mana nanti harga yang diberikan oleh seller itu merupakan harga produk sudah sampai di Indonesia, udah bersih. Jadi udah tinggal nanti teman-teman cross check aja nanti pengambilan barangnya di mana. Itu merupakan harga HPP. Biasanya udah sama harga barang, freight, ongkir, pajak, pokoknya udah ikut semua. Selanjutnya ada istilah lain yang gak kalah penting, yaitu ini. Oke. Ada istilah marking code atau kode penanda. Jadi marking code di sini
nanti teman-teman ketika impor lewat importir.org, kami akan buatkan kode-kode khusus buat teman-teman, semuanya beda, nggak ada yang sama satu orang pun. Fungsinya untuk apa? Untuk si seller nanti cantumkan di luar packing produk. Misalnya ini produknya. Contoh ini produknya. Jadi nanti di sini ditempelin sama sellernya. Anggaplah ini packing luar ya. Jadi di dalam ini tuh ada barang-barang. Jadi nanti ditempelkan di packing luarnya itu kodenya teman-teman. Fungsinya untuk membedakan produk ini punya siapa, produk ini punya siapa. Contoh, ada dua barang datang di gudang China. Dari mana kita bisa menentukan ini produk siapa, ini barang siapa? Yaitu dari marking code-nya. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau impor jangan lupa sampaikan ke seller untuk cantumkan marking code-nya di luar packing produk. Oke? Selanjutnya di bagian atas ini ada istilah FCL atau full container load. Jadi buat teman-teman yang impornya di atas satu kontainer atau minimal ya satu kontainer lah, itu kita sebutnya teman-teman impornya FCL. Yang kedua ada less than container load atau LCL. Jadi buat teman-teman yang impornya di bawah satu kontainer, contoh 1 CBM, 2 CBM, 3 CBM sampai 20 lebih CBM lah, itu kita sebutnya sebagai LCL, di mana teman-teman impornya satu kontainer, tapi nggak cuma barang teman-teman yang ada di kontainer itu, ada barang-barang member lain yang kita gabungkan untuk dikirim secara bersamaan. Itu sistemnya LCL. Lalu tadi aku juga udah bahas terkait invoice. Jadi invoice ini merupakan dokumen yang menjelaskan terkait nilai produk atau dokumen tagihan barang. Selanjutnya ada packing list atau dokumen yang menjelaskan detail produknya. Selanjutnya, kalau aku udah tahu nih Mbak Fitri syarat ketentuan kalau mau impor tuh gimana, aku juga udah tahu istilah-istilahnya. Terus sekarang aku mau jadi importir nih harus gimana lagi nih Mbak Fitri? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti itu. Aku akan langsung jawab keluh kesahnya teman-teman. Dimana teman-teman kalau mau jadi seorang importir, teman-teman harus punya PT yang berdiri di bidang perdagangan barang dan jasa. Lalu teman-teman juga harus mempunyai surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nilai pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, NIK, nomor induk kepabeanan, dan yang paling penting teman-teman harus punya API atau angka pengenal impor. Ini yang membedakan perusahaan teman-teman itu bergerak di bidang apa. Berarti kalau teman-teman punya API berarti bergerak di bidang impor. Nah, Mbak, aku udah tahu nih syaratnya aku harus punya ini. Lalu biayanya berapa gitu. Aku kan sharing berapa sih biaya yang dikeluarkan Pak Faizal sekitar 6 tahun lalu. Di garis bawahi ya teman-teman, 6 tahun lalu untuk buat PT importir.org itu berapa sih? Jadi untuk pembuatan PT itu dibutuhkan sekitar 8 juta, SIUP 500.000, TDP 500.000, NPWP 100.000, NIK 7 juta, dan APU sekitar 4.500.000. Nah, berapa sih total yang dibutuhkan kalau teman-teman mau bikin PT yang bergerak di bidang impor? Jadi teman-teman butuh sekitar 20.600.000. Tapi ini untuk 6 tahun lalu. Jadi sekarang aku nggak tahu sih kenaikannya udah berapa banyak, yang pasti udah naik gitu. Tapi ketika teman-teman importnya lewat importir.org, teman-teman gak usah pusing mencari semua perizinan ini dan biaya 20.600.000-nya. Kenapa? Karena nanti teman-teman kalau impor lewat importir.org, semua surat menyurat, semua perizinan itu akan menggunakan izin yang dimiliki oleh importir.org. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, ingat tugasnya teman-teman cari supplier sampai dapat packing list dan invoice. Next, tadi aku juga udah bahas terkait HS code singkat, ya kan? Ini aku mau lebih dalamin sedikit. Jadi HS code atau kode HS itu merupakan klasifikasi barang yang tertuang dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI untuk memudahkan penarifan transaksi perdagangan dan tracking barang yang masuk ke Indonesia oleh pihak bea cukai. Mbak, emang bea cukai mau tracking apa? Jadi, bea cukai akan tracking ketentuan-ketentuan serta besaran pajak dari kode-kode tersebut. Jadi, fungsi tracking di sini adalah untuk cek, untuk cari tahu, untuk membedakan kode yang satu dengan kode yang lainnya. Contoh, aku sekarang masih sebagai karyawan, aku pengen punya sampingan nih, aku pengen impor sepeda roda 3. Jadi aku udah googling berapa
berapa sih HS code untuk sepeda roda 3? Ketemulah ini 95030010. Jadi ini merupakan HS code dari sepeda roda 3. Jadi di tiap part-partnya itu ada maknanya sendiri. Contoh 95 ini menjelaskan terkait mainan, keperluan mainan, dan keperluan olahraga bagian serta kelengkapannya. Nah ini biasanya 2 digit pertama tuh sama semua, lalu 2 digit kedua itu perinci dari makna sebelumnya, dan 4 digit terakhir itu menjelaskan terkait fungsi barang dan bahan baku produknya dari apa. Nah di sini kan untuk HS code yang aku tunjukkan, yang aku tulis itu ada 8 digit ya, tapi ketika teman-teman nanti komunikasi sama seller, nggak usah kaget ketika teman-teman diberikan HS code-nya 10 digit, karena memang tiap negara biasanya punya ketentuan masing-masing, termasuk negara China. Jadi di China itu HS code terdiri dari 10 digit, sedangkan di Indonesia terdiri dari 8 digit. Gitu. Untuk 9503 ini maknanya jadi lebih spesifik, yaitu sepeda roda 3, skuter, mobil berpedal, dan mainan beroda semacam itu, kereta boneka, dan lain-lain. Boleh dibaca sendiri, silakan di layar teman-teman. Jadi ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi penjelasannya. Lalu ketika ditambahkan 0010, ini maknanya jadi lebih spesifik lagi, yaitu sepeda roda 3, skuter, mobil berpedal, dan mainan beroda semacam itu, termasuk kereta boneka. Jadi HS code ini untuk menspesifikasikan kira-kira produknya itu maknanya seperti apa gitu. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ketika salah satu angka aja itu maknanya bisa berbeda. Contoh, jadi angka satunya bukan jadi angka 4 yang sebelumnya sepeda roda 3 langsung berubah menjadi perabotan rakitan, model yang diperkecil, dan model rekreasi semacam itu dapat digerakkan atau tidak. Jadi teman-teman harus teliti untuk mencari HS code agar tidak salah, teman-teman. Nah, gimana cara ngeceknya? Jadi Bea Cukai punya website resmi. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, ini kan udah ada tampilannya semua. Nanti teman-teman klik di sini di bagian Indonesia NTR, nanti ada opsi-opsinya. Teman-teman pilih yang Harmonized System Information. Oke, yang seperti ini. Ketika sudah, nanti akan muncul 2 parameter seperti ini, yaitu parameter untuk menentukan teman-teman mau pakai HS code-nya, kodenya, atau deskripsi barang. Dan di sini ada menu search. Nanti di sini teman-teman masukkan keyword. Contoh di sini untuk parameter itu terdiri dari 3. Yang pertama ada HS code, yaitu kode-kode kayak tadi. Jadi ketika teman-teman mungkin sebelumnya sudah googling atau udah tahu lah HS code-nya berapa, itu langsung bisa di-input pakai parameter HS code. Nanti di keywords-nya ditulis HS code-nya berapa, kodenya. Yang kedua ada description in Indonesian. Jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman pengen cari suatu produk tapi nggak tahu HS code-nya, nggak tahu bahasa Inggrisnya, taunya bahasa Indonesianya aja, boleh pakai description in Indonesia, nanti keywordnya masukin bahasa Indonesianya. Yang terakhir ada description in English. Jadi ketika teman-teman bingung, saya nggak tahu nih, mungkin contoh produknya stroller, kereta dorong atau apa, saya bingung mungkin ya, teman-teman bisa pakai description in English untuk masukin keywordsnya pakai bahasa Inggris. Contoh, aku pakai description in Indonesia, aku masukin sepeda roda 3. Nah ini banyak banget kode-kodenya, ya kan? Teman-teman, tips lagi untuk mencari HS code, teman-teman jangan lupa tadi yang aku sampaikan bahwa HS code yang berlaku itu yang terdiri dari 8 digit. Ya. Yang selanjutnya teman-teman cari bagian detailnya yang bisa diklik. Artinya yang tulisannya warna biru. Oke. Nah, di sini ketemu yang nomor 3 kayaknya yang paling pas. Ketika aku klik detail, klik detail, langsung muncul keterangan seperti ini. Nanti di scroll aja ke bawah. Jadi HS code tadi berisikan biaya masuk 20%, PPN 10%, dan PPh 7,5%. Ini untuk pajaknya. Yang selanjutnya, teman-teman juga mungkin ada yang udah nggak asing dengan istilah lartas atau larangan dan batasan. Jadi buat teman-teman kalau mengimpor, itu biasanya nanti ada ketentuan juga. Contoh kalau makanan pasti kalau impor, untuk obat juga wajib impor,
untuk lapas border dan tata niaga pos border. Bedanya apa Mbak Fitri? Buat impor border, lapas impor border ini adalah ketentuan yang wajib teman-teman lengkapi ketika teman-teman mau impor produk ini. Yang kedua itu ada tata niaga pos border. Jadi ini ketentuan yang wajib teman-teman lengkapi ketika teman-teman mau perjualbelikan barangnya. Jadi di situ bedanya. Kalau lapas impor border untuk importnya, kalau tata niaga pos border untuk berjualannya. Karena kan nggak sedikit ya teman-teman yang impor tapi tujuannya untuk diperjualbelikan kembali. Contoh, ternyata beda nantinya yang mau aku impor termasuk dalam kategori komoditi wajib SNI. Importnya bisa nggak sih bantu teman-teman yang sudah berpikiran seperti itu ya. Jadi impor.org sendiri sampai saat ini masih hanya bisa membantu untuk membangun SNI. Tapi ketika teman-teman misalkan lalu dibutuhkan dokumen-dokumen impor, kami pihak impor.org akan bantu support dokumen untuk kelengkapan pengurusan SNI-nya. Yang kedua, di situ ada pembatasan terkait laporan surveyor. Jadi nanti ada pihak yang akan ngecek terkait produknya. Nah, untuk laporan surveyor ini, teman-teman bisa khawatir karena nanti untuk pengecekannya akan dibantu oleh pihak dari impor.org dan tidak ada biayanya, alias free. Oke, next di sini ada berbagai macam larangan dan batasan. Contoh deh, misalkan teman-teman mau impor ikan, contoh mau impor mungkin ikan koi atau ikan lohan gitu kan. Nah, itu biasanya butuh izin dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Atau kalau teman-teman mau impor obat pemutih, ya, itu semua teman-teman butuh izin dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Atau kalau teman-teman mau impor mungkin uang, nah itu teman-teman butuh izin dari Bank Indonesia. Atau teman-teman contoh mau impor handphone ya, itu teman-teman harus punya izin dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan biasanya juga dilengkapi dengan izin haki atau apa ya istilahnya, haki untuk produk handphone gitu. Ini juga ada lagi contoh kalau teman-teman mau impor senjata, pistol-pistolan itu butuh izin dari Polri. Atau teman-teman mau impor pesawat mungkin, nah itu teman-teman butuh izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yaitu Kementerian